الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Agustin. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur dalam linguistik berdasarkan terminologi Arab, fonologi atau ilmu aswad, morfologi atau ilmu sorob, dan yang terakhir sintaksis atau ilmu nahwu. Yang pertama, saya akan menjelaskan linguistik berdasarkan terminologi Arab. Secara etimologi, kata linguistik diserap dari bahasa Latin language, yaitu berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut linguistik, artinya ilmu bahasa. Kata linguistik kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi linguistik bahasa. Makna yang sama itu ilmu tentang bahasa atau bahasa secara ilmiah. Dalam beberapa literatur berbahasa Arab, diantaranya dikemukakan oleh Atiyah bahwa kata linguistik diterjemahkan dengan ilmu lughah, juga disebut dengan ilmu lisan. Kata linguistik atau kata ilmu dalam bahasa Indonesia diartikan ilmu pengetahuan, dan lughah berarti bahasa. Dengan demikian, pengertian ilmu lughah adalah tentang bahasa. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fonologi atau ilmu aswad. Fonologi adalah ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Sejarah fonologi dapat dilacak melalui pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu. Pada sidang masyarakat linguistik Paris 24 Mei 1873 mengusulkan nama fonem, mendefinisikan fonem sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa-bahasa anggotanya. Dan yang selanjutnya, morfologi atau bisa juga disebut ilmu sorob. Morfologi, ilmu bentuk kata atau terkadang disebut ilmu sorob, adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satu satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk serta pengaruh perubahan-perubahannya bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Yang pertama, sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat, dan yang kedua, kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil, yaitu kata. Dan yang ketiga, kata dapat terdiri atas beberapa morfem, contohnya strip, tanam, strip, kan. Atau bisa juga hanya terdiri atas satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, eksekusi. Dan yang terakhir atau sintaksis, ilmu nahwu. Sintaksis dalam linguistik yang merupakan bagian dari linguistik merupakan cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun, yang berarti menempatkan secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama tata menjadi kelompok atau kalimat. Dalam linguistik adalah ilmu yang mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat
kalimat dalam bahasa alami. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antara kata dalam tuturan. Tata bahasa terdiri atas morfologi dan sintaksis. Sintaksis dalam ilmu lughah sebagai ilmu bersifat sistematik, yakni ada keteraturan, baik dalam analisis data maupun dalam penyajian. Hasil penelitian ilmu linguistik misalnya dirinci ke dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Tata bahasa Indonesia mencakup morfologi dan sintaksis. Adapun tata bahasa dalam bahasa Arab mencakup nahwu dan shorof. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari kata ketika sudah berada di dalam kalimat, dan shorof adalah ilmu yang membahas kata sebelum kata itu berada di dalam kalimat. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.